warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita sering mendengar kata sunnah Nabi, tapi sedalam apa kita memahami maknanya? Apakah sekedar tambahan ibadah atau kunci menuju kehidupan yang lebih baik, atau bahkan tiket untuk menuju ke surga? Mengikuti sunnah Nabi adalah sebuah keharusan bagi seorang muslim. Sunnah yang mencakup segala ucapan, perbuatan, ketetapan beliau adalah penjelasan pelengkap dari Al-Quran. Ini bukan hanya masalah fikih, tapi tentang ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna utama mengikuti sunnah yaitu yang pertama adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara paling nyata untuk menunjukkan cinta kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan meneladani beliau. Selanjutnya yang kedua adalah dengan menjadikan panduan hidup sempurna. Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan serta cara hidup terbaik dalam setiap aspek, mulai dari akan tidur, makan hingga cara untuk berinteraksi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau memiliki julukan uswatun hasanah yang artinya suri tauladan yang baik. Kewajiban untuk mengikuti sunnah berakar kuat di dalam Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak beberapa dalil utamanya. Dalil pertama tentang kunci meraih cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini jelas, mengikuti Nabi adalah syarat mutlak untuk dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Adapun dalil tentang taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir Rasulullah faqad ata'a Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-80, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Karena setiap perintah dan larangan Nabi adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada hadis untuk menjamin keselamatan dunia akhirat. Rasulullah SAW bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hadis riwayat Ibnu Malik. Al-Quran dan Sunnah adalah dua pedoman yang tak dapat terpisahkan. Meninggalkan salah satunya berarti kita tersesat dari jalan yang lurus. Nah, semuanya mulailah menerapkan sunnah Nabi, mulai dari hal sederhana yang sering kita lakukan sehari-hari, seperti berwudu sebelum tidur, lalu tidur menyamping ke arah kanan, menjaga kebersihan diri, dan masih banyak sunnah-sunnah lainnya. Adapun berbagai manfaat yang kita dapat jika kita telah menerapkannya. Jadi, apa yang kita dapatkan saat kita dapat konsisten menerapkan sunnah tersebut? Yang pertama, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mereka yang taat kepada beliau berhak mendapatkan pertolongan beliau. Yang kedua, hidup bersama Nabi di surga. Salah satu janji manis bagi orang yang menghidupkan sunnah beliau, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Dan yang terakhir, mendapat pahala yang besar, terutama saat kita mengamalkannya di tengah rusaknya umat, atau tersebarnya bid'ah, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu, semuanya, mari kita jadikan sunnah Nabi bukan hanya sebagai koleksi amalan, tetapi sebagai gaya hidup. Mulailah dari sunnah harian yang kecil, seperti adab makan, tidur, atau bahkan cuman tersenyum. Wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, meneladani akhlak dan sunnahnya, memperbanyak sholawat, serta membela dan menyebarkan ajaran beliau.
Cinta yang tulus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar dari ucapan. Saya cukupkan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku selama saya menyampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.